Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita memasuki semester 2 di kelas 3 sekarang. Dan kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian harus berdoa ya, karena dengan berdoa kita bisa dipermudah dalam memasuki pembelajaran dan memahami materi-materi yang Yanda berikan. Kita mulai bersama-sama ya. Berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang kita akan memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Ya. Nah, di sini kalian coba perhatikan apa yang Yanda jelaskan berikut. Pasti kalian sering menonton televisi, bukan? Nah, apakah kalian pernah melihat tentang atau acara berita di TV? Nah, di situ biasanya berita TV memberitakan tentang perkiraan cuaca di Indonesia. Nah, di situ televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Nah, cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah-ubah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dan teks berikut. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, baiklah. Jadi di sini Udin dan Beni sedang bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk sekali. Ketika mereka asik bermain, tiba-tiba cuaca langit berubah menjadi mendung. Lalu muncul awan hitam yang menutupi matahari. Tapi Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Lalu langit semakin gelap. Angin pun bertiup cukup kencang. Lalu muncullah hujan rintik-rintik. Udin dan Beni lalu berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Teksnya dilanjut ya. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Lalu sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca.
Coba kalian perhatikan simbol-simbol cuaca yang ada di layar handphone kalian. Di gambar nomor 1, di situ ada matahari. Lalu ada gambar awan dan matahari. Lalu di gambar selanjutnya ada gambar awan saja. Lalu selanjutnya ada gambar awan, matahari, dan rintik-rintik hujan. Lalu di gambar selanjutnya ada gambar awan dan rintik-rintik hujan. Di gambar yang terakhir ada gambar awan hitam beserta kilatan atau petir. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Yuk kita amati baik-baik. Yang pertama, tadi kalian sudah melihat ada simbol matahari. Artinya keadaan cuacanya adalah saat itu sedang cerah. Nah, simbol yang kedua ada gambar awan dan matahari. Maka keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Lalu di gambar simbol yang ketiga ada awan saja. Nah, maka keadaan cuacanya saat itu adalah berawan. Nah, dilanjut ada gambar awan dengan rintik-rintik hujan. Nah, keadaan cuaca saat itu berarti sedang hujan. Lalu di gambar simbol yang terakhir ada gambar awan, petir, dan rintik-rintik hujan. Artinya keadaan cuaca saat itu adalah sedang hujan disertai petir. Nah, itu adalah 5 keadaan cuaca beserta simbolnya. Kalian harus bisa pahami ya bagaimana keadaan cuaca dan simbol-simbolnya. Nah, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, di sini kita lihat di samping tabelnya ada gambar bulan beserta bintang. Artinya malam harinya itu cerah. Lalu ada gambar awan hitam beserta titik-titik hujan. Itu artinya sedang hujan. Lalu di gambar selanjutnya ada awan yang hitam. Artinya keadaan cuacanya itu sedang mendung. Ada yang cuma atau hanya mataharinya saja. Berarti keadaan cuacanya itu sedang cerah. Nah, ketika mataharinya ada awannya, itu namanya cerah berawan. Ya, itu adalah beberapa keadaan cuaca dan simbol-simbolnya. Kalian harus pahami dan kalian harus mengerti tentang keadaan cuaca saat itu. Nah, Yanda harap kalian bisa memahami keadaan cuaca hari ini. Kalau hari ini, Yanda saat merekam ini keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Nah, ketika kalian mendengarkan ini, apa keadaan cuaca hari ini? Udin sedang menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Lalu, ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, saat Udin beserta ayahnya dan keluarganya sedang menonton TV tentang berita perakiraan cuaca di televisi, ibunya membawakan kue bolu kesukaannya Udin. Dengan 1 loyang kue bolu yang beraroma coklat.
Nah, harum coklatnya mengundang selera. Lalu, kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Berarti setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Nah, jadi kue yang tadi dipotong menjadi 2 menjadi 1/2 atau 1/2. Nah, sekarang ayo kita mengenal pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2. Kalian perhatikan ya yang Yanda jelaskan supaya kalian bisa mengerti atau memahami materi yang Yanda jelaskan. Nah, coba kalian perhatikan kue yang utuh, lalu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, itu dalam satu bagiannya itu disebut setengah. Mengerti? Nah, jika kue yang utuh tersebut dibagi menjadi seperti ini, maka itu bukan setengah. Ya, jika ingin dibagi 2, maka harus sama bagiannya. Ya, seperti contoh kue yang ada di atas, itu dibagi 2 dengan sama besar. Jika dibaginya yang satu besar yang satu kecil, itu bukan setengah. Mengerti? Sama dibagi 2, tapi itu bukan setengah. Coba kalian perhatikan potongan kue A. Nah, kue A itu ada tadinya satu bagian kue. Lalu satu kue itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2 atau tadi setengah. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya adalah 1/2 atau 1/2. Lambang pecahannya 1/2 yaitu 1/2. Yang satu, angka 1 itu disebut pembilang dan angka 2 itu disebut penyebut. Nah, materi ini Yanda sudah ajarkan di kelas 2. Ya, semoga kalian masih mengerti dan bisa memahami materi ini lagi. Nah, di sini Yanda akan memberikan contoh. Di sini ada martabak. Nah, apakah potongan martabak di samping ini menunjukkan pecahan 1/4 bagian? Tidak. Kenapa? Karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Jika potongannya atau potongan martabak ini mempunyai sama besar, maka itu disebut 1/4. Jika potongannya tidak sama besar, yang satu kecil, yang satu sedang, yang satu besar, itu tidak bisa dikatakan dengan pecahan 1/4. Mengerti sampai di sini? Jika belum mengerti, silakan tanyakan ke Yanda. Nah, baiklah, di sini kalian perhatikan ada teks lagu dengan judul Ambilkan Bulan Bu. Nah, sepertinya anak-anak Yanda tahu tentang lagu ini. Nah, kita akan menyanyikan bersama-sama ya. Kalian nyanyikan bersama kedua orang tua, atau boleh sendiri, atau boleh bersama saudara-saudara kalian di rumah. Nyanyikan ya. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat,
ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Apa itu tempo? Tempo adalah cepat atau lambatnya nada atau suara atau nyanyian. Itu namanya tempo. Kalian perhatikan lagu Ambilkan Bulanmu ini. Di kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati kalian senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Nah, maka dari itu kita sama-sama bernyanyi dengan judul Ambilkan Bulanmu. Yanda akan tampilkan video nyanyinya, kalian harus nyanyi bersama-sama. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar.
Baiklah, cukup sekian pembelajaran yang Yanda berikan. Semoga materi-materi yang Yanda berikan dapat kalian pahami. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang Yanda berikan tadi, kalian boleh tanyakan kepada Yanda. Lalu kalau misalnya ke Yanda malu-malu atau tidak bisa bertanya, silahkan tanyakan kepada orang tua kalian, baik itu ayah, ibu, bapak, mama, atau kakak, silahkan tanyakan ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.